Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Jaki Ananda. Dan pada video ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah, yaitu tentang akuntansi penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Dalam sistem perbankan syariah, penghimpunan dana merupakan aktivitas inti yang sangat menentukan keberlangsungan operasional bank. Tidak seperti perbankan konvensional yang mengandalkan bunga. Bank syariah menggunakan dua prinsip utama dalam penghimpunan dana, yaitu wadiah dan mudharabah. Pertama, kita bahas prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari nasabah kepada bank. Di sini, bank tidak berhak memperlakukan dana tersebut seperti dana milik sendiri, tetapi hanya sebagai titipan. Namun dalam praktiknya, bank menggunakan konsep wadiah yad damana, di mana bank boleh memanfaatkan dana tersebut, dan jika ada keuntungan, maka bank boleh memberikan bonus sukarela kepada nasabah. Dalam akuntansi, dana wadiah diakui sebagai kewajiban bank kepada nasabah. Jika bank memberikan bonus, maka bonus itu dicatat sebagai beban operasional bank. Penting dicatat, bonus ini tidak diperjanjikan sejak awal, karena jika diperjanjikan, maka akan masuk dalam kategori riba. Contoh sederhananya, jika saya menabung 10 juta di tabungan wadiah, bank akan mencatatnya sebagai dana pihak ketiga wadiah. Jika suatu saat bank memberi saya bonus 50.000, maka itu dicatat sebagai beban bonus tabungan wadiah. Selanjutnya adalah prinsip mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal, dan bank sebagai pengelola atau mudharib. Dana ini bisa berasal dari tabungan mudharabah atau deposito. Keuntungan dari pengelolaan dana ini akan dibagi sesuai kesepakatan nisbah antara bank dan nasabah. Berbeda dengan wadiah, dalam prinsip mudharabah, nasabah berhak atas bagi hasil dan berpotensi juga menanggung kerugian jika terjadi kerugian usaha, selama bukan karena kelalaian bank. Oleh karena itu, akuntansi mudharabah lebih kompleks. Dalam akuntansi, dana mudharabah juga dicatat sebagai kewajiban bank, tapi dengan perlakuan khusus. Ketika bank memperoleh hasil dari pembiayaan, misalnya dari transaksi murabahah atau ijarah, maka hasilnya dihitung dan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Misalnya, dari total keuntungan 100 juta yang dihasilkan bank selama sebulan dan disepakati nisbah 60/40 antara bank dan nasabah, maka 60 juta menjadi hak bank dan 40 juta menjadi hak nasabah. Bagian nasabah ini akan dicatat sebagai beban bagi hasil. Selain itu, di dalam praktiknya, dalam mudharabah ini dimasukkan dalam pooling fund atau penggabungan dana, kemudian disalurkan ke beberapa jenis pembiayaan syariah seperti murabahah, ijarah, dan lainnya. Dari sisi pelaporan keuangan, dana wadiah dan mudharabah disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai dana syirka temporel atau mudharabah dan kewajiban lancar untuk wadiah. Sementara itu, bagi hasil untuk nasabah, mudharabah dicatat di laporan laba rugi sebagai beban distribusi hasil usaha. Kesimpulannya, akuntansi penghimpunan dana dalam bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Tidak hanya sekadar mencatat dana sebagai kewajiban, tapi juga memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan ketidakadilan. Prinsip wadiah menekankan amanah dan kepercayaan, sementara mudharabah menekankan kerjasama dan pembagian risiko. Kedua prinsip ini mencerminkan semangat ekonomi Islam yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemarsalahatan. Demikianlah penjelasan saya mengenai akuntansi penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dan mudharabah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.